saya sebagai moderator dan di sini juga ada nama kelompok saya, yaitu Hamijan Fawas, Fitria Julparanjani, Sahnas Aurora Akmila, dan yang terakhir Randy Rudianto. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang definisi masalah pemrograman linear. Di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi masalah pemrograman linear. Yang pertama, di sini ada fungsi tujuan, yaitu fungsi matematika yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan, menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada kendala, persamaan atau pertidaksamaan linear yang membatasi nilai variabel dalam masalah, menunjukkan batasan sumber daya atau persyaratan. Lalu ada variabel, yaitu besaran yang tidak diketahui dalam masalah pemrograman linear yang nilainya perlu ditentukan untuk mencapai solusi optimal. Kemudian ada solusi optimal, nilai variabel yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dengan tetap memenuhi semua kendala yang ada. Kemudian di sini ada langkah-langkah metode Simplex. Yang pertama ada standarisasi, yaitu untuk mengubah kendala menjadi bentuk persamaan dan tambahkan variabel slack untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua ada inilisasi, untuk membuat tabel Simplex dengan memasukkan koefisien dari fungsi tujuan dan kendala serta nilai-nilai variabel slack. Yang ketiga ada iterasi, yaitu untuk mengulangi proses pemilihan variabel masuk dan keluar dan perhitungan rasio untuk mencari nilai optimal. Yang keempat, ada kondisi optimal, yaitu untuk menghentikan iterasi ketika semua koefisien dalam baris fungsi tujuan non-negatif untuk menunjukkan solusi optimal yang ditemukan. Lalu ada tahap inilisasi, yaitu yang pertama ada membuat tabel. Bentuk tabel Simplex dengan kolom untuk variabel, koefisien, dan nilai slack. Yang kedua, masukkan koefisien, tulis koefisien dari fungsi tujuan dan kendala dalam tabel Simplex. Yang ketiga ada nilai slack. Tambahkan variabel slack untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang keempat, ada identifikasi variabel basis, yaitu untuk menentukan variabel basis awal, biasanya variabel slack yang nilainya non-negatif. Lalu ada tahap iterasi. Yang pertama yaitu pemilihan variabel masuk, untuk pilih variabel non-batas dengan koefisien negatif terbesar di baris fungsi tujuan. Yang kedua ada pemilihan variabel keluar, yaitu untuk menentukan variabel basis yang akan diganti dengan membandingkan nilai variabel basis dengan koefisien variabel masuk. Yang ketiga ada perhitungan rasio, hitung rasio antara nilai variabel basis dan koefisien variabel masuk untuk menentukan variabel keluar. Yang terakhir yaitu ada operasi baris, lakukan operasi baris elemen untuk mengubah tabel Simplex dan memperoleh nilai optimal baru. Iya. Baik, segitu saja penjelasan dari masalah pemrograman linear. Selanjutnya ke contoh soal. Kita masuk pada contoh soal pertama. Kita memaksimalkan Z sama dengan 3A ditambah 5B tambah 2C dengan kendala 2A tambah 4B tambah 3C kurang dari 12, 3A ditambah 2B ditambah 2C kurang dari 10, 1A ditambah 2B tambah 3C kurang dari 8, A, B, C lebih dari 0. Kemudian kita ubah kendala ke dalam variabel slack, yang dimana kita menambahkan S1, S2, dan S3. 2A tambah 4B tambah 3C sama dengan S1 ditambah S1 sama dengan 12. 2A tambah 4B tambah 3C tambah S1 sama dengan 12.
3A tambah 2B tambah 2C tambah S2 sama dengan 10, begitu pun seterusnya. Sehingga akan membentuk matriks seperti ini. 2, 3, 1, 4, 2, 2, 3, 2, 2 dan seterusnya. Lalu kita akan memaksimalkan Z sama dengan 3A tambah 5B tambah 2C tambah 01 tambah 0 tambah S tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Setelah ditemukan semuanya, maka kita pindahkan kepada tabel iterasi 1. Mula-mula kita menghitung ZJ-nya, yang dimana X1 itu dikali dengan 0. Contoh, 0 dikali 2 sama dengan 1, 0 dikali 3 sama dengan 0, terus 0 kali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari di bawahnya lagi, yaitu ZJ dikurangi CJ, yang dimana berarti 0 dikurangi 3, hasilnya 3, begitupun seterusnya. Dan untuk BI itu 12 dikali dengan 0, 10 dikali 0, dan 8 kali 0, maka total F-nya sama dengan 0. Setelah kita menemukan elemen kuncinya, yaitu 4, karena perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci elemen kunci harus bernilai 1, dan kolom kunci harus bernilai 0. Nilai di bawah kolom kunci harus 0, maka gunakan rumus nilai baris kunci kali 0 kali nilai bantu, lalu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Iterasi 2, elemen kuncinya adalah 2, karena perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci elemen kunci harus bernilai 1, dan kolom kunci juga harus bernilai 0. Nilai di bawah kolom kunci harus 0, maka gunakan rumus nilai baris kunci dikali nilai bantu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Maka pada iterasi 3 ini kita X sudah optimal karena nilai dari ZC kurang CJ lebih dari 0. Maka untuk nilai dari A itu sama dengan 2, B sama dengan 2, C sama dengan 0, dan F sama dengan 16. Baik, itulah contoh soal untuk nomor 1. Kita masuk ke contoh soal 2. Untuk soal 2, kita maksimalkan Z 5x1 tambah 7x2 tambah 4x3 dengan kendala x1 tambah x2 tambah 2x3 kurang dari sama dengan 150, 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kurang dari sama dengan 150, x1 tambah 2x3 kurang dari sama dengan 60, x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Kita ubah kendala ke bentuk variabel slack. x1 tambah 2x2 tambah x3 tambah x1 sama dengan 120, 2x1 tambah x2 tambah 3x3 tambah x2 sama dengan 150, x1 tambah 2x3 tambah x3 sama dengan 60, sehingga akan membentuk kanonik. A sama dengan 1, 2, 1, 1 dan seterusnya, dengan memaksimalkan Z sama dengan 5x1 tambah 7x2 tambah 4x3 tambah 0 kali S1 tambah 0 kali S2 tambah 0 kali S3. Kita masuk iterasi 1, yang dimana isi dari iterasi 1 tersebut merupakan nilai dari kanonik yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Maka kita kalikan nilai dari X1 atau A sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 2 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0,
Untuk ZJ sama CJ berarti 0 dikurangi 5 hasilnya min 5, 0 dikurangi 7 hasilnya min 7, 0 dikurangi 4 hasilnya min 4. Itulah contoh soal nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3 dengan kasus minimasi. Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3. Dengan kendala x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 8. Yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6. Yang ketiga, 3x2 ditambah x3 sama dengan 5. Ubah kendala dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack dan semu. Jika kurang dari sama dengan, maka tambahkan min s tambah variabel. Jika lebih dari sama dengan, tambahkan s. Jika sama dengan, maka tambahkan variabel. X1 ditambah X2 ditambah X3 dikurang S1 ditambah variabel 1 sama dengan 8. Yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 ditambah S2 sama dengan 6. Yang ketiga, X2 ditambah X3 ditambah variabel 2 sama dengan 5. Semua nilai variabel dinolkan kecuali variabel semu. Maka minimalkan Z sama dengan 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 1 variabel 1 ditambah 1 variabel 2. Baik, di sini kita akan memasuki iterasi 1 fase 1 untuk soal minimasi. Karena kita sudah mengubah bentuk persamaan dengan menambah variabel slack dan semu, kita tinggal menambahkannya saja ke dalam tabel. Dan di sini setelah kita tambahkan, kita dapat menentukan ZZ-nya yaitu 2, 4, 1, 0, 1, 0. Dan untuk CZ min CZ-nya sendiri itu 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 4 dikurangi 0 sama dengan 4, dan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Dan untuk mencari elemen kuncinya sendiri, kita bisa menentukannya yaitu melalui yang untuk CZ min CZ yang terbesar yaitu adalah angka 4 dengan baris X2, dan juga kita setelah itu bisa mencari RI nya kita bisa menentukannya, lalu kita pilih. Setelah kita menentukan ZZ min CZ yang terbesar, kita bisa menentukan RI yang terkecil yaitu 3, sehingga kita menemukan elemen kuncinya yaitu 3. Elemen kuncinya adalah 3 karena perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Elemen kunci harus bernilai 1 dan kolom kunci harus bernilai 0. Nilai di bawah kolom kunci harus 0, maka gunakan rumus nilai baris kunci dikali nilai bantu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Nah, untuk menentukan nilai S2 sendiri, di sini ada S1 menuju X1. 2/3 X min 1 ditambah 1 sama dengan 1/2. Untuk 2/3 nya sendiri, karena kita sudah menemukan baris kuncinya di iterasi 1 fase 1, karena elemen kuncinya 3, kita harus membagi semua angka dibagi 3 yang kita dapatkan, sehingga yaitu 2 dibagi 3 2/3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 3 dibagi 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga, dan untuk min 1 sendiri, karena di kolom di baris sebelumnya belum mencapai titik 0, maka kita harus mengubahnya menjadi 0, yaitu dengan menjumlahkan ditambah min 1, sehingga kita jumlahkan semua dengan min 1, sehingga kita bisa menentukan S1 untuk tabel iterasi 2 fase 1. Begitu pula untuk nilai S2, kita juga bisa menentukannya melalui penghitungan yang sama, yaitu menggunakan S1 yang dibagi 3 dan juga min 1 untuk menentukan kolom kunci yang bernilai 0. Untuk iterasi 2 fase 1, setelah kita hitung, F belum optimal karena nilai dari ZZ min CZ masih ada yang bernilai negatif, maka kita akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Untuk iterasi 3 fase 1 sendiri, karena kolom kuncinya sudah memenuhi syarat, maka tidak ada lagi penghitungan. Nilai F sama dengan 0, maka bisa lanjut ke fase 2.
Setelah kita melanjutkan fase terakhir, iterasi 3 fase 2, karena F sudah optimal karena ZZ min CZ tidak ada yang bernilai positif, maka dapat disimpulkan untuk X1 nya sendiri sama dengan 0, X2 nya sama dengan 3, X3 nya sama dengan 2, dan F nya sama dengan 16. Sekian dari saya untuk contoh soal nomor 3. Sekian penjelasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan sarannya, yaitu metode Simplex adalah alat yang ampuh untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan mencari solusi optimal dengan langkah-langkah sistematis. Dengan memahami dasar-dasarnya, Anda dapat mengaplikasikan metode Simplex untuk menyelesaikan masalah optimasi di berbagai bidang, seperti manajemen produksi, keuangan, dan logistik. Sekian presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.